Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa bika thiqahu wa alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una, amin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kita dalam pelajaran Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka kita dibuat heran dengan bagaimana sikap kaum Al-Ansar, bagaimana mereka menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada saat itu, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, kaum Al-Ansar menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh riang gembira, sampai-sampai mereka melantunkan nasyid yang insyaallah sudah kita ketahui bersama, yaitu Tola'al badru alaina min thaniyatil wada, sampai seterusnya. Begitu gembiranya kaum Al-Ansar menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat heran adalah kegembiraan kaum Al-Ansar ini tentunya dengan kesadaran mereka bahwasanya mereka sedang memikul tanggung jawab yang besar. Mereka sadar saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, artinya mereka akan memulai sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab tersebut adalah menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maupun dalam bentuk material maupun dalam bentuk moral. Sebab sangat berbeda biasanya kalau orang mendapatkan tanggung jawab itu, maka dia akan merasa berat, akan merasa terbebani. Namun berbeda dengan kaum Al-Ansar, saat Rasulullah datang, mereka sadar mereka memiliki tanggung jawab yang besar, tetapi mereka merasa bahagia, merasa riang gembira. Sebab begitulah sifat orang yang datang menyerahkan diri untuk menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang yang dicari dakwah. Orang yang dicari biasanya di kemudian hari akan merasa dibutuhkan. Tetapi orang yang menyerahkan diri, orang yang siap menolong, siap membantu, maka dia dengan senang hati juga akan memikul tanggung jawab tersebut. Nah, begitulah kira-kira sifat atau gambaran dari kaum Al-Ansar. Mereka datang, kita ketahui bersama, dalam Bai'at Aqabah kedua. Mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengucapkan janji setia, yang artinya mereka menunjukkan loyalitas terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ke Madinah, artinya
mereka siap mengorbankan segala jiwa, raga, harta mereka untuk menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana mereka telah mengucapkan janji setia dalam baiat Aqabah yang kedua. Dalam baiat Aqabah yang kedua, mereka berjanji untuk mengeluarkan harta mereka untuk menolong dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Mereka berjanji untuk taat dan patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada semua perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan rajin atau dalam keadaan sedang sulit. Mereka juga berjanji bahwasanya mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang siap beramar ma'ruf, menyuruh kepada kema'rufan, menyuruh kepada ketaatan, dan juga bernahi mungkar, mengajak orang-orang, mengajak manusia untuk menahan diri dari hal-hal yang mungkar. Mereka juga berjanji pada saat itu bahwasanya mereka harus tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh manusia apabila memang mereka berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berjanji bahwasanya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari datang ke Madinah, mereka harus menolongnya. Dan juga mereka berjanji mereka akan menjaga dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka melindungi kerabat mereka, melindungi keluarga mereka, melindungi istri mereka, dan melindungi anak mereka. Yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan timpal balik dari apa yang mereka janjikan ini, yang mereka sumpahkan ini, hanya dengan satu saja, yaitu surga. Yang tentunya tidak mungkin seseorang bisa melakukan hal ini, bisa berjanji setia dengan hal-hal yang besar seperti ini, kecuali memang telah tertanam dalam diri mereka keimanan, kokohnya iman dan takwa mereka. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bahwasanya di sana ada 3 pondasi yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah fase Mekah. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana konsekuensinya adalah bahwasanya seluruh perintah Allah merupakan sebuah maslahat. Begitu juga Rasulullah menanamkan poin iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana konsekuensinya adalah meyakini bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah, yang mana artinya semua perintah Rasulullah datang dari Allah, merupakan wahyu yang harus diikuti. Tidak ada pilihan kecuali apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga poin yang terakhir adalah Rasulullah menekankan sangat kuat bahwasanya di hari akhir nanti akan ada hari kebangkitan. Kita akan dihisab amalan-amalan kita yang baik akan dihisab atau diganjar dengan surga, sementara yang buruk akan diganjar dengan neraka. Itulah mengapa kaum Al-Ansar bisa sedemikian rupa bersuka cita padahal mereka sedang memikul tanggung jawab yang besar saat datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan fenomena ini, fenomena bagaimana kaum Al-Ansar bergembira, bersuka cita dengan kedatangan Rasulullah padahal mereka sedang memikul tanggung jawab yang besar ini, akan selalu kita lihat dalam episode-episode sirah nabawiyah di fase Madinah. Dalam segala peristiwa kita akan melihat bagaimana loyalitas yang tinggi dari kaum Al-Ansar. Sebab apa? Sebab Al-Ansar ini
mereka ini adalah orang-orang yang imannya sudah kuat, takwanya sudah kuat. Begitu pula mereka sangat loyal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah mencintai kaum al-ansar. Sebaliknya, tanda kemunafikan seseorang adalah membenci kaum al-ansar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita lihat di sini, menjadikan kecintaan dan kebencian sebagai parameter keimanan. Artinya orang yang mencintai kaum al-ansar, maka dia merupakan orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman, beriman secara hakiki. Sementara orang yang masih mendapatkan dalam hatinya kebencian terhadap kaum al-ansar, maka seharusnya dia introspeksi diri sehingga dia bisa menghilangkan kebenciannya terhadap kaum al-ansar. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita boleh flashback beberapa tahun sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapati hal yang sangat berbeda. Beberapa tahun sebelumnya kita dapati 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah ini, kita mengenal ada yang namanya Amul Huzn, tahun kesedihan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal oleh orang-orang tercintanya. Abu Thalib yang merupakan paman beliau yang sangat menjaga dan melindungi beliau wafat. Tidak lama kemudian disusul oleh wafatnya istri tercinta beliau, yaitu Khadijah, yang mana kemudian tahun wafatnya 2 orang tersebut disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu lagi berdakwah di Mekah, dalam artian tidak ada satupun orang di Mekah pada saat itu yang mau mendengar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan pintu dakwah di Mekah pada saat itu sudah tertutup, sehingga darurat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari tempat yang baru untuk berdakwah, memaksa beliau untuk keluar dari Mekah untuk pertama kalinya dalam sejarah kehidupan beliau, dalam sejarah dakwah beliau. Beliau datang ke Taif mencoba untuk mendakwahi masyarakat Taif, tapi ternyata di Taif tidak ada satupun juga orang yang mau mendengar beliau. Bahkan sebaliknya, masyarakat Taif pada saat itu melempari bebatuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, singkat cerita, harus kembali ke Mekah melalui perlindungan salah seorang kaum kafir Quraisy pada saat itu. Agar apa? Agar beliau mendapatkan perlindungan, agar beliau aman dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Dan juga pada saat itu kita telah mengatakan bahwasanya dalam kehidupan ini ada sebuah kaidah, apabila kezaliman sudah merajalela, sudah sampai pada puncaknya, maka insya Allah yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Maka dari itu, di tahun 11 dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir-akhir tahun ke-11 dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah beliau mendapatkan angin yang segar
beliau kembali ceria kembali. Sebab apa? Pada bulan haji di tahun ke-11 itu ada 6 orang dari suku Al-Khazraj, dari kabilah Al-Khazraj dari kota Madinah yang masuk Islam. Mereka kembali ke kota Madinah setelah pergi haji, mereka berdakwah, dan kemudian pada tahun 12 di bulan haji kembali datang orang-orang Al-Ansor dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian mereka mengucapkan janji setia yang kita sebut dengan Baiat Aqabah kedua. Kalau kita lihat tadi bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, mungkin bagi sebagian orang akan berpikir tidak mungkin bagi Rasulullah SAW pada saat itu akan berhasil dalam dakwahnya atau akan berhasil untuk mendirikan sebuah negara, mendirikan sebuah komunitas muslim yang lebih besar. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bisa keluar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Kesabaran yang diperlihatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil beliau lalui, yang kemudian sampailah beliau di kota Madinah, dan kemudian beliau secara perlahan mendirikan sebuah negara besar. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kita saat ini akan membahas masalah apa-apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah saat pertama kali sampai di kota Madinah. Dalam membahas hal ini, kita harus benar-benar fokus dalam langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, langkah apa saja yang pertama dilakukan oleh Rasulullah, kemudian apa yang kedua, dan kemudian apa yang selanjutnya. Artinya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling pertama itu merupakan hal yang prioritas. Sebab langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini memang benar-benar diinginkan, dimaksudkan. Ini sesuai dengan perintah atau sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua gerak-gerak Rasulullah, bahkan diamnya Rasulullah SAW dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa keadaan saat Rasulullah SAW memiliki keputusan yang ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk datang langsung kepada Rasulullah dan memberi penjelasan yang benar adalah demikian, yang benar adalah demikian. Artinya seluruh kehidupan Rasulullah SAW dari awal beliau diangkat menjadi nabi hingga beliau wafat, semuanya merupakan wahyu, semuanya merupakan dengan perintah, dengan titah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah. Pertama kali Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, tentunya beliau sampai pertama kali di sebuah pedesaan yang namanya adalah desa Quba, sebuah wilayah yang namanya wilayah Quba. Yang pertama kali beliau lakukan saat beliau sampai di Quba, beliau mendirikan masjid, mendirikan masjid yang sampai saat ini masih ada masjidnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian dia datang ke Masjid Quba kemudian sholat 2 rakaat, maka ini seakan-akan pahalanya seperti pahala umroh. Ini adalah salah satu keutamaan Masjid Quba. Hingga saat ini masih ada masjidnya.
Itulah yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membangun masjid. Dan pada saat itu Rasulullah berada di Kuba kurang lebih selama 2 minggu. Barulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membangun masjid yang nanti kita akan ceritakan secara terperinci. Saat beliau sampai di kota Madinah setelah 2 minggu dari Kuba, kemudian beliau menuju ke kota Madinah, kaum Al-Ansar yang ada di kota Madinah benar-benar begitu riang gembira menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setiap orang dari kaum Al-Ansar ini berlomba-lomba untuk menawarkan kepada Rasulullah agar rumahnya dikunjungi. Saat Rasulullah sampai, semua orang dari kaum Al-Ansar mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, silakan mampir ke rumahku, silakan singgah di rumahku. Semua orang berlomba-lomba untuk bisa disinggahi rumahnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu optimisnya mereka, begitu antusiasnya mereka dengan kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditawarkan oleh kaum Al-Ansar untuk menyinggahi rumah-rumah mereka, Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat yang mana kalimat ini akan menjadi sebuah pedoman hidup, dan sepatutnya menjadi pedoman hidup dalam hidup kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Beliau mengatakan, da'uha fa innaha ma'murah. Saat kaum Al-Ansar mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, silakan mampir ke rumah. Pada saat itu Rasulullah sedang menunggangi unta. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini diam atau berhenti dimanapun yang ia sukai, yang ia inginkan. Fa innaha ma'murah. Sesungguhnya unta ini sedang diperintahkan atau di bawah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan kaum muslimin pada saat itu, sesampainya beliau di kota Madinah, yang mana artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang utusan Allah, beliau juga makmur, beliau juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat muslim juga diperintahkan oleh Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak sepatutnya bagi seorang muslim yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila telah Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, begitu juga apabila telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak patut bagi mereka untuk mencari hal yang lain. Kalau sudah diperintahkan A, maka harus dikerjakan yang A. Kalau diperintahkannya B, maka harus dikerjakan yang B. Wa man ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat atau menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia termasuk orang yang sesat-sesatnya. Artinya ini merupakan garis pedoman hidup kita. Saat Allah memerintahkan suatu hal, Rasulullah memerintahkan suatu hal, maka tentunya tidak ada lagi ruang bagi kita untuk menyelisihi. Dan pada saat itu Rasulullah mengatakan apa? Da'uha fa innaha ma'mur. Biarkan unta ini
berhenti dimanapun yang ia suka, sebab ia di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu mungkin saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih salah satu rumah dari kaum Al-Ansar untuk disinggahi. Tetapi apa? Tetapi beliau menyerahkan keinginan tersebut di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa jadi pada saat itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditentukan atau dilafadzkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas. Artinya bisa saja pada saat itu Rasulullah mengatakan, aku akan berhenti di tempat ini, atau aku nanti akan singgah di rumahnya ini, di rumah fulan. Tetapi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan dengan sedemikian rupa, tidak mengatakan dengan jelas. Beliau hanya mengatakan da'uha fa innaha ma'un. Biarkan unta ini berhenti di mana saja, sesungguhnya unta ini dalam perintah, di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin dirahmati Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau ingin menanamkan nilai tersebut, nilai kepatuhan seorang Muslim terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab nanti di Madinah ini akan banyak sekali syariat-syariat, hukum-hukum yang turun. Kalau di Mekah ada beberapa syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, tetapi hanya sedikit saja. Memang lebih banyak fokusnya di dakwah Mekah ini terhadap perkara-perkara akidah, keyakinan. Tetapi di Madinah akan banyak sekali perintah-perintah berupa hukum-hukum, syariat-syariat, seperti kewajiban puasa Ramadan, kewajiban zakat fitrah, kewajiban menyembelih hewan kurban, dan yang lain-lainnya. Maka dari itu Rasulullah menumbuhkan atau menanamkan nilai sejak kedatangan pertama kali bahwasanya kaum muslimin harus taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, walaupun mereka tidak mengetahui apa hikmah yang terkandung di balik syariat-syariat tersebut. Sebab bisa jadi kita ini tidak mengetahui apa hikmah dari sholat, apa hikmah dari berkurban, apa hikmah dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh agama kita. Tetapi yang wajib untuk kita lakukan adalah kita taat dan patuh dan mengerjakan, walaupun kita tidak mengetahui apa hikmahnya. Saat kita mengetahui hikmahnya, maka itu merupakan motivasi lanjutan, motivasi tambahan untuk kemudian kita lebih mengimani apa yang diucapkan atau apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Hadirin rahmati Allah. Hingga kemudian unta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sebuah tempat yang kemudian di tempat tersebutlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid beliau. Artinya yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di kota Madinah, maupun saat beliau sampai di Kuba, maupun saat beliau sampai di kota Madinah, adalah membangun masjid. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja, tetapi memang benar-benar di bawah pengawasan dan di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau mendirikan masjid bukan hanya tiba-tiba saja, tetapi memang dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya ada peran penting dari masjid, ada peran penting dari tempat ibadah, dari musola, dari masjid. Bahkan pada saat itu Rasulullah memberikan isyarat kepada kita, tidak akan mungkin suatu negara, suatu bangsa, khususnya umat Islam,
Tidak mungkin mereka akan berjaya, tidak akan mungkin mereka akan makmur kecuali apabila mereka benar-benar menyadari betapa pentingnya peran masjid dalam kehidupan kita ini. Sebab kalau kita lihat pada saat ini masjid itu banyak sekali, musola di mana-mana. Tetapi sayangnya adalah masjid-masjid ini walaupun begitu banyak, tetapi tidak difungsikan dengan semestinya. Hanya difungsikan, banyak orang yang menganggap bahwasanya masjid itu hanya untuk perannya hanya untuk sholat 5 waktu kemudian sudah selesai. Banyak yang bahkan kalau kita temukan banyak sekali masjid-masjid yang setelah selesai sholat langsung dikunci. Tidak mengerti apa esensi utama dari masjid tersebut. Padahal kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, peran masjid itu memiliki peran yang sangat besar, yang sangat mendalam, lebih dari sekedar hanya untuk sholat 5 waktu saja. Apalagi sebenarnya peran masjid itu atau pentingnya peran masjid atau standar masjid yang makmur yang dicita-citakan atau diciptakan atau diinginkan oleh Rasulullah SAW itu standarnya bukan dilihat dari besarnya atau dari kecilnya, bukan dilihat dari bagaimana bentuknya, keindahannya, bukan dilihat dari berapa banyak hiasan-hiasan yang tertempel di masjid tersebut, bukan dengan tingginya masjid tersebut. Ini hanya bentuk-bentuk atau hanya hiasan-hiasan yang bahkan bisa berstatus sia-sia apabila memang hanya dibuat untuk menghias saja tanpa ada artinya, bahkan malah bisa melalaikan orang-orang yang sholat. Bahkan Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya beliau memberikan isyarat bahwasanya tidak perlu yang namanya bermegah-megahan dalam membangun masjid tanpa mengerti apa esensi dari peran masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak akan datang hari kiamat sampai kita temukan atau sampai kita sampai di suatu zaman di mana manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid thumma la ya'murunaha illa qalila. Akan datang suatu zaman di mana manusia akan bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk bermegah-megahan dalam membangun masjid. Wala ya'murunaha illa qalila. Tetapi mereka tidak memakmurkan masjid tersebut kecuali hanya sedikit saja. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ma umirtu bi tasydidil masajid. Aku tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tasydidul masajid. Tasydid masajid itu artinya adalah membangun masjid dengan sangat tinggi. Artinya bermegah-megahan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la tazakhrufunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Suatu hari nanti kalian akan mendapati suatu zaman di mana kaum muslimin akan menghias-hiasi masjid-masjid mereka sebagaimana orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi menghias-hiasi tempat ibadah mereka. Hadirin rahmati Allah, artinya apa? Artinya kita harus benar-benar mengerti apa peran masjid sebenarnya, apa esensi dari masjid. Nah, kalau kita perhatikan, masjid itu memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah menjaga kualitas iman kaum muslimin.
Ini peran utama dari masjid atau musholla, menjaga kualitas keimanan kaum muslimin. Asas pokok yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ditanamkan oleh Rasulullah di jiwa para sahabat pada saat itu adalah keimanan, sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah asas yang pokok yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian bagaimana cara dan solusi untuk selalu menjaga kualitas keimanan kaum muslimin? Salah satunya adalah di masjid atau di mushola ini. Sebab sesuai dengan namanya, masjid itu adalah nama tempat dari sujud. Sajada yasjudu, artinya sujud. Kalau masjid artinya adalah tempat untuk sujud. Artinya, atau mushola, sholla yusolli, sholat. Kalau mushola artinya adalah tempat untuk sholat. Artinya masjid ini memang digunakan atau memiliki peran yang paling utama adalah menjaga kualitas keimanan kaum muslimin. Di masjid ini kita berzikir, kita bersama-sama sujud menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan wasilah kita untuk menjaga kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila kita bermusyawarah di masjid, bermusyawarah di mushola, maka akan sulit sekali bagi seseorang yang bermusyawarah dan melakukan perkumpulan di masjid, sulit bagi dia untuk apa? Untuk menetapkan hal-hal, membuat peraturan-peraturan yang bertentangan dengan syariat. Kalau kita misalnya melakukan sebuah perkumpulan, maupun itu perkumpulan keluarga, perkumpulan RT atau perkumpulan RW, misalnya di masjid, kemudian kita berbicara masalah hal-hal yang menyangkut maslahat, maka akan sulit bagi kita untuk apa? Untuk mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Sebab kita tahu ini adalah tempat yang suci, ini tempat untuk sholat, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas apabila kita mengeluarkan statement atau memberikan pendapat atau menetapkan sebuah peraturan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam. Nah, dari itu masjid memiliki peran utama menjaga kualitas iman kaum muslimin. Maka dari itu hadirin dirahmati Allah, salat merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Begitu pula salat di masjid merupakan suatu hal yang lebih utama. Tentunya apalagi salat wajib, salat fardu, salat 5 waktu, lebih utama apabila dilakukan di masjid. Dengan kita melakukan salat di masjid, maka itu akan membangun kekuatan di antara kaum muslimin. Lebih merekatkan antara hubungan kita dengan saudara kita kaum muslimin. Dengan kita salat di masjid, dengan kita berjamaah di masjid, dengan mudah kita mengetahui keadaan saudara-saudara kita. Ada yang sakit akan terlihat, sudah 3 hari tidak datang ke masjid, kita akan tanyakan kemana dia sakit. Kita akan mudah mengetahui keadaan kaum muslimin dengan kita salat berjamaah di masjid. Dengan kita salat berjamaah di masjid, kita akan sering bertemu dengan tetangga kita. Barangkali tetangga kita sibuk di kantornya, sibuk selalu berangkat di kantor, berangkat pagi pulang malam, tidak pernah bertemu. Hingga ada suatu permasalahan, kemudian karena kita jarang bertemu akan muncul sifat-sifat atau muncul perasaan-perasaan yang buruk, prasangka-prasangka buruk terhadap tetangga kita. Tetapi kalau kita sudah bertemu, walaupun hanya bertemu di masjid, seharian tidak bertemu dengan tetangga kita, tetapi kita bertemu saat kita sholat fardu, sholat berjamaah,
maka akan hilang prasangka-prasangka tersebut. Lagi-lagi akan kembali menjaga kualitas iman dan takwa kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, maka masjid merupakan madrasah untuk membentuk pribadi kaum muslimin. Masjid ini bisa digunakan untuk, kalau di zaman Rasulullah SAW bisa digunakan untuk apa saja. Bisa digunakan pada saat di zaman beliau itu masjid digunakan untuk sholat, digunakan untuk mengerahkan pasukan, digunakan untuk membicarakan hal-hal yang strategis. Bahkan pada saat itu digunakan juga untuk mengobati orang-orang yang sakit. Di masjid digunakan untuk bermacam-macam hal, digunakan untuk mengajari anak-anak, digunakan untuk apa lagi? Bahkan dalam beberapa perayaan-perayaan digunakan masjid. Bahkan masjid di zaman Rasulullah SAW digunakan untuk apa? Untuk tempat tinggal bagi orang-orang yang tidak memiliki rumah. Kita dulu mengenal ada yang namanya ahlu suffah. Ahlu suffah itu orang-orang yang hijrah dari luar Madinah menuju ke Madinah, dia tidak punya rumah. Ada beberapa sahabat yang termasuk ahlu suffah, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa. Disiapkan oleh Rasulullah SAW sebuah tempat di masjid beliau untuk mereka tinggal di dalamnya. Jadi masjid itu memiliki peran yang sangat banyak. Bahkan dalam peradaban kita, dalam sejarah Islam, yang namanya pahlawan dan pemimpin-pemimpin Islam itu selalu keluar lahir dari rahim masjid. Mereka adalah orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Bukan hanya datang ke masjid dalam prosesi-prosesi tertentu, dalam perayaan-perayaan tertentu. Maka yang demikian ini, pemimpin yang hanya datang ke masjid dalam perayaan-perayaan tertentu, maka ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan. Sebab tadi pahlawan dan pemimpin dalam sejarah Islam itu selalu orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid. Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Nuruddin Muhammad Mahmud Zenki, Abdurrahman An-Nasir, Abdurrahman Ad-Dakhil, Yusuf bin Tashfin. Ini adalah pemimpin dan pahlawan-pahlawan dalam sejarah Islam yang mana mereka lahir dari rahim masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, tetapi bukan berarti kita pada hari ini merubah masjid menjadi rumah sakit. Kalau tadi kita katakan di zaman Rasulullah masjid beliau itu digunakan untuk mengobati orang yang sakit. Bukan berarti kita mengubah masjid atau mushola untuk menjadi rumah sakit. Bukan juga kita berarti merubah masjid kita ini menjadi peradilan. Di zaman Rasulullah masjid juga menjadi tempat peradilan. Bukan berarti pada zaman ini kita menjadikan masjid ini fungsinya sebagai tempat peradilan juga. Bukan berarti kita rubah masjid kita ini menjadi kampus atau universitas. Bukan berarti kita menjadikan masjid atau mushola kita ini menjadi hotel untuk di tempat tinggal. Tetapi artinya adalah, yang kita inginkan adalah jangan sampai ruh dari masjid tersebut hilang di tempat-tempat lain. Di kantor jangan sampai hilang yang namanya ruh masjid, keimanan dan ketakwaan. Di peradilan jangan sampai hilang ruh masjid. Di pasar jangan sampai hilang ruh masjid. Artinya ruh keimanan dan takwa harus hadir dimanapun kita berada. Sehingga apa? Sehingga kita selalu ingat bahwasanya kita selalu diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 114,
Allah mengatakan, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Dan adakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang manusia dari datang ke masjid atau melarang masjid dari peran-perannya. Hal-hal yang atau orang-orang yang melarang dari peran masjid, menghalang-halangi manusia dari datang ke masjid, menghalangi manusia untuk memakmurkan masjid, maka dia akan memiliki ancaman yang sangat tegas dan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam lanjutan ayatnya, Allah taala berfirman, "Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Orang yang menghalang-halangi masjid, menghalang-halangi musola, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan ancam dengan keburukan di dunia, dan juga dia akan mendapatkan azab yang pedih di akhir. Artinya begitu besarnya peran masjid sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewanti hambanya dari apa? Dari menzalimi peran masjid, dari menzalimi peran musola. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai membuat sebuah negara adalah membangun masjid, memperhatikan peran masjid, membangun pribadi kaum muslimin dari masjid. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu